Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sesi sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana tauhid itu menjadi misi utama yang menyatukan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasul itu juga menyampaikan pesan utama yang sama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehadiran para nabi dan rasul serta diturunkannya kitab-kitab suci kepada mereka menjadi satu bukti yang menunjukkan kepada kita bahwa persoalan, khususnya persoalan yang terkait dengan persoalan akidah, itu adalah persoalan yang tidak bisa dirumuskan oleh akal pikiran manusia itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa Allah menurunkan para nabi, mengutus para nabi dan rasul, menurunkan wahyunya, karena kita tidak mungkin bisa merumuskan bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana cara berakidah dengan benar, bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Karena ketika itu diserahkan kepada akal pikiran manusia, maka seperti yang kita bahas dalam beberapa sesi sebelumnya, akal manusia cenderung akan mengikuti seleranya masing-masing. Masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya kecenderungan, sehingga jika seperti itu yang terjadi, maka menjadi kacau balaulah cara manusia beragama, cara manusia menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan ya, poin yang menegaskan kembali apa yang tadi kita sampaikan. Di sini dikatakan, walidha yanbaghi ay yakuna mutaqarriran lada kulli muslimin wa wadihan lada kulli mu'min. Karena itu harus menjadi sesuatu yang diyakini oleh setiap muslim, harus menjadi sesuatu yang jelas bagi setiap mukmin. Apa? Annal aqidata la majala fiha lirra'y. Bahwa persoalan akidah itu, ya, di dalam persoalan akidah itu tidak ada kesempatan, tidak ada peluang untuk logika manusia ikut bermain. Ya, untuk persoalan akidah, di situ akal manusia, ya, pandangan manusia, logika manusia, ra'yu manusia itu tidak punya kesempatan untuk berperan, maksudnya berperan untuk menetapkan akidah itu, ya, untuk merumuskan konsep akidah itu. Wal akhdhi wal ata. Ya, jadi persoalan akidah itu bukan persoalan yang bisa dipermusyawaratkan, ya, yang bisa dibicarakan dalam satu simposium. Maksudnya tentu membicarakan di sini, membicarakan untuk dirumuskan bahwa ini yang harus kita yakini, ini bagian agama kita. Ya, seperti yang misalnya terjadi ya pada agama Nasrani, ketika mereka merumuskan ketuhanan Yesus atau ketuhanan Nabi Isa alaihissalam dalam sebuah konsili yang dikenal dengan konsili Nikea, ya, yang sampai hari ini ya menjadi satu hal yang cukup menggelikan ya, dalam
nalar keberagamaan umat manusia. Bagaimana ketuhanan seorang manusia itu ditetapkan dalam sebuah konferensi. Akidah tentang ketuhanan seorang manusia ditetapkan dalam satu rapat, satu musyawarah. Nah, karena itu di sini kita diingatkan bahwa persoalan akidah itu termasuk persoalan yang gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, tidak bisa dirumuskan oleh akal manusia. Yang harus menyampaikannya, yang harus menetapkannya adalah Sang Pencipta manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hanya Sang Pencipta itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang paling mengetahui apa yang layak, apa yang pantas, apa yang cocok untuk kita. Itulah sebabnya di sini ditegaskan bahwa al-aqidah la majala fiha lirra'yi wal akhdhi wal ata. Bahwa persoalan akidah itu bukan sesuatu yang bisa dirumuskan atau ditetapkan dengan logika, ditetapkan dengan silang pendapat, ya, dengan tukar-menukar pendapat, ya, itu tidak bisa seperti itu. Dia ditetapkan melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di sini dikatakan wa innamal wajibu ala kulli muslimin. Ya, jadi yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim fi masyariqil ardi wa magharibiha, di penjuru dunia ini, ya, di timur bumi maupun di barat bumi ini, di seluruh dunia pada intinya, kewajiban mereka tidak lain hanyalah apa? Ayya'taqida aqidatal anbiya'i wal mursalin. Kewajiban mereka tidak lain, tidak bukan hanya mencukupkan diri dengan meyakini akidah, keyakinan yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Jadi kita tidak perlu membuang tenaga kita, tidak perlu membuang potensi kita untuk merumuskan hal-hal yang tidak berada dalam jangkauan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh rahmatnya mengajarkan kepada kita akidah yang benar melalui para nabi dan rasul. Maka cukuplah itu bagi kita. Kita ambil itu, kita yakini, kita fahami, kita ajarkan. Tanpa kita perlu berlelah-lelah, membuang tenaga, membuang waktu untuk merumuskan akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi ini kewajiban setiap muslim. Kemudian dikatakan lagi, wa an yu'mina bil usul allati amanu biha wa da'au ilaiha. Jadi kewajiban kita adalah mengimani prinsip-prinsip dasar yang juga diimani oleh para nabi dan rasul itu. Ya. Dan bukan hanya diimani oleh para nabi dan rasul, tetapi juga didakwahkan, diserukan, diajarkan oleh para nabi dan rasul. Jadi kalau kita semua sepakat bahwa para nabi dan rasul itu adalah manusia terbaik yang pernah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, manusia yang paling lurus, yang paling benar cara beragamanya, maka kita cukupkan diri kita dengan mengikuti prinsip-prinsip beragama yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Prinsip-prinsip beragama yang diimani, diyakini oleh para nabi dan rasul. Ya, prinsip-prinsip beragama yang didakwahkan, diserukan oleh para nabi dan rasul. Kita cukup meyakini itu. Duna tasyakkukin au taraddudin, tanpa ada keraguan atau kebimbangan tentang itu. Dan hidup kita akan bahagia dengan itu. Hidup kita akan bahagia ketika kita mengikuti jejak para nabi dan rasul dalam beribadah, dalam bertauhid. Karena memang manusia diciptakan untuk itu. Manusia pada dasarnya diciptakan
dalam fitrah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika manusia meninggalkan fitrah itu, maka dia meninggalkan jalan kebahagiaannya. Nah, di sini dikutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Bahwa sang rasul itu bersama dengan orang-orang beriman mengimani semua yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Kullun, masing-masing mereka semuanya amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Mereka semua menyatakan bahwa kami tidak membeda-bedakan antara satu orang rasul dengan rasul yang lainnya. Kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Nuh, Nabi Adam. Kita beriman kepada semua Nabi dan Rasul itu. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka menyatakan sami'na, kami dengarkan, wa ata'na, dan kami taati. Ghufranaka, lalu mereka berdoa, Ghufranaka Rabbana, mohon ampunanmu wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah akhirnya tempat kembali kami. Maka di sini dikatakan fahadza sya'nul mu'minin. Ya, maka seperti inilah ya urusan kehidupan orang-orang beriman itu. Jadi hidup orang beriman itu berputar di situ. Jadi berputar di jalan kebahagiaan itu. Ya, kami beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Nabi dan Rasul. Kami dengarkan apa yang Allah sampaikan, kami dengarkan apa yang Rasul sampaikan, dan kami patuhi. Dan kami selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami selalu meyakini bahwa pada akhirnya kehidupan dunia ini berakhir, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadza sya'nul mu'minin. Inilah urusan kehidupan orang beriman, ya. Inilah ya, gaya hidup orang beriman, kalau bisa kita katakan begitu. Wahada sya'nul mu'minin, ya, inilah gaya hidup, jalan hidup orang beriman. Wahada sabiluhum, inilah jalan mereka. Apa itu? Al-iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para rasul dan semua rukun iman yang disebutkan itu. Wat taslim, berserah diri. Wal iz'an, menundukkan diri. Wal qabul, dan menerima semua yang Allah sampaikan, semua yang Rasulnya sampaikan, mereka terima. Nah, wa indama yakunul mu'minu kadzalik, dan ketika seorang mukmin itu seperti itulah hidupnya, maka ketika itu turafiquhus salamah, maka dia akan dibersamai oleh keselamatan, kedamaian. Wa yatahaqqaqu lahul amnu wal aman, dan akan terwujudlah untuknya al-aman, ya, rasa aman, wal aman, dan keamanan. Bukan hanya itu, wa tazku nafsuhu, jiwanya, hatinya menjadi semakin bersih dari waktu ke waktu. Wa yatma'innu qalbuhu, dan hatinya semakin lama semakin tenang. Jadi itulah yang tadi kita katakan, bahwa akidah yang benar itulah yang menjadi jalan kebahagiaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin lurus akidah kita, semakin bulat tauhid kita, semakin bersih tauhid kita, maka insya Allah hidup kita semakin bahagia, semakin damai. Karena memang manusia diciptakan untuk menghamba hanya kepada Allah. Begitu manusia keluar dari jalan penghambaan itu dan mulai merasa dirinya lebih hebat, kemudian lebih naik lagi menjadi sombong, lalu kemudian yang paling mengerikan adalah sampai pada level seperti level Fir'aun yang mengaku Tuhan, maka sebenarnya pada saat itu dia telah menjadi manusia yang paling sengsara hidupnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan
jalan yang seharusnya, jalan yang sebenarnya. Seperti sebuah mobil yang seharusnya berada di jalan yang tepat, tetapi ketika dia meninggalkan jalan yang tepat itu, ya, menempuh jalan yang keliru, maka itulah awal dari kesengsaraan perjalanan itu. Jadi ini efek-efek, ya, yang luar biasa yang akan kita rasakan ketika kita meyakini akidah yang benar. Dan bukan hanya itu, di sini dilanjutkan, wa yakunu ba'idan tamamal bu'di amma yaqa'u fihi dhullalun nas. Dan dia akan jauh, ya, sejauh-jauhnya dari kesesatan yang dialami oleh manusia-manusia yang sesat hidupnya, ya, bisababi aqaidihimul batilati, ya, disebabkan akidah dan keyakinan mereka yang batil. Batilnya kenapa? Min tanaqudin. Batil, keliru, salah, sesat karena ada tanakud, ada kontradiksi di dalamnya. Ya, ada kontradiksi. Wattirab, ada kegamangan. Wasyukukin, ada keraguan-raguan. Wa auham, ya, dan ada waham, ada asumsi-asumsi yang keliru. Wa hairatin, dan ada kebingungan. Wa tadzabzubin, dan ada ketidakstabilan. Ya, dan begitulah, ya, akidah-akidah, ya, ideologi-ideologi di luar ideologi tauhid itu selalu seperti itu. Ya, ada kontradiksi, ada kebingungan, ada keraguan yang tidak menemukan jawabannya. Ya, dan kita semua paham ketika ada keraguan, kegamangan, kontradiksi, itu semua apa? Itu semuanya akan melahirkan satu efek negatif dalam kejiwaan, ya, manusia itu sendiri. Maka di sini dikatakan wal aqidatul islamiyatus sahihah bi usuliha ats-tsabitati wa ususiha as-salimati wa qawaidiha al-matinati hiya duna ghairiha allati tuhaqqiqu lin-nasi sa'adatahum wa rif'atahum wa falahahum fid dunya wal akhirah. Jadi akidah Islam yang sahihah, akidah Islam yang benar dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh, dengan dasar-dasarnya yang lurus, dengan prinsip-prinsip dan kaedahnya yang kuat, hanya akidah Islam yang seperti itulah, bukan yang lainnya, yang mampu mewujudkan kebahagiaan, kemuliaan, keberhasilan, kesuksesan bagi manusia fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Kenapa bisa begitu? Liwuduhi ma'alimiha, karena panduan-panduannya begitu jelas. Ya, dengan mudah bisa diterima oleh akal sehat manusia. Allah itu Maha Esa, Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, tidak ada konsep ya, tiga oknum dalam satu wujud atau yang semacam itu. Ya, tidak ada konsep ada Tuhan khusus untuk ini, ada Tuhan khusus untuk ini, ya, ada Tuhan khusus untuk yang lain lagi. Ya, konsep-konsep yang membuat kacau, ya, kacau pemikiran dan logika manusia. Jadi akidah Islam itu jelas panduan-panduannya. Wasihhati dalailiha, argumentasinya, dalil-dalilnya juga benar, ya, sahih, valid, bisa dipertanggungjawabkan. Wasalamati barahiniha wa hujajiha, ya, begitulah penjelasannya, ya, hujjah-hujjahnya adalah hujjah-hujjah yang lurus, yang benar. Kenapa? Limuwafaqatiha lil fitratis salimah, karena sesuai sejalan dengan fitrah penciptaan manusia itu sendiri. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang lurus, tauhid, sampai kemudian kedua orang tuanya lah yang memberikan pengaruh sehingga anak itu
melenceng, meninggalkan jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, dan lain sebagainya. Jadi akidah Islam yang benar itu sejalan dengan fitrah manusia yang lurus, wal uqulis sahihah, sejalan juga dengan akal sehat manusia yang benar, wal qulubis sawiyah, dan juga sejalan dengan hati nurani manusia yang lurus. Nah, atas dasar itu semua maka di sini dikatakan walihadza fa innal alamal islamiyya kullahu. Karena itu sesungguhnya seluruh dunia Islam fi asyaddil hajati, sangat perlu, sangat membutuhkan, ya, sangat perlu untuk ila ma'rifati hadhil aqidatis safiyatin naqiyah. Sangat perlu untuk mengetahui akidah yang murni dan bersih ini. Ya, harus kita akui bahwa di dunia Islam ya tidak sedikit saudara-saudara kita yang mengaku muslim, tapi dalam praktek kesehariannya masih terjebak ya dalam praktek-praktek, dalam ritual-ritual yang secara sadar ataupun tidak sebenarnya adalah praktek-praktek dan ritual yang menjauhkan mereka dari jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tugas kita semua sebagai seorang muslim, seorang muslimah untuk mempelajari akidah yang murni ini, kemudian kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi dunia Islam sangat membutuhkan ya, dakwah kepada akidah yang murni ini. Kenapa? Idh hiya qutbu sa'adatihi alladhi alaihi tadur. Karena akidah yang bersih ini menjadi pusaran, ya, titik pusaran kebahagiaannya. Di mana kebahagiaan kita itu akan berputar pada titik akidah yang benar itu. Wa mustaqarru najatihi alladhi anhu la tahur. Akidah yang benar itu menjadi titik kestabilan, ya, menjadi titik utama pusat keselamatan kita yang tidak akan mencelakakan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pengantar ini ditutup ya, dengan mengatakan wa fi hadzal muallafil wajiz, dalam buku yang singkat atau yang praktis ini yajidul muslimu usul al-aqidatil islamiyah. Seorang muslim akan menemukan, akan mendapati prinsip-prinsip dasar akidah Islam, wa ahamma ususiha, dan dasar-dasarnya yang paling penting, wa abraza usuliha wa ma'alimiha, dan prinsip-prinsip serta panduan-panduannya yang paling menonjol, mimma la ghina li muslimin anhu, yang tidak seorang muslim pun yang tidak membutuhkan itu. Ya, jadi pernyataan ini memberikan satu isyarat bahwa yang dikaji di dalam kitab ini adalah hal-hal yang memang harus diketahui oleh setiap muslim. Ya, karena pembahasan akidah itu sendiri bisa menjadi sangat luas, ya, tetapi tidak semuanya kemudian harus diketahui oleh setiap muslim. Ya, ada hal-hal yang mungkin hanya bisa dikaji oleh para ulama atau para penuntut ilmu, tetapi untuk seluruh level muslim ada prinsip-prinsip akidah yang harus mereka yakini, dan itulah yang akan disajikan melalui buku ini. Sehingga di sini dikatakan mimma la ghina li muslimin anhu, bahwa tidak seorang muslim pun yang bisa merasa cukup ya, dari apa yang dijelaskan di dalam buku ini. Artinya setiap muslim harus mengetahuinya. Wa yajidu dzalika kullahu maqrunan bidalilihi. Nah, ini yang paling penting, bahwa orang yang siapapun yang membaca buku ini akan menemukan bahwa penjelasan tentang prinsip-prinsip akidah Islam itu akan disertai dengan dalil-dalilnya. Ya, kita sudah jelaskan bahwa Islam ini agama berbasis ilmu, berbasis dalil. Ya, sehingga akidah kita pun harus berdasarkan dengan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, muda'aman bisyawahidihi, ya, dikuatkan, didukung dengan
penjelasan-penjelasan penguat, dan di sini dikatakan fahuwa kitabun mustamilun ala usulil iman fi dhau'il kitabi was sunnah. Ya, jadi buku ini adalah sebuah buku yang mencakupi, meliputi prinsip-prinsip dasar keimanan yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ditutup dengan mengatakan wa yumkinu likulli mumayyizin min saghirin wa kabirin an yudrikah bi aqsari zamanin wa aujazi muddah. Ya, dan karena buku ini sifatnya praktis, maka diharapkan setiap mumayyiz, ya, setiap orang yang sudah mumayyiz, yang bisa membedakan antara baik dan benar, min saghirin wa kabir, ya, terlepas dari apakah dia masih kecil atau sudah dewasa, diharapkan setiap orang seperti itu bisa memahami kandungan buku ini dalam waktu yang singkat, ya, dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Nah, ini saya kira membuat buku ini menjadi sangat penting untuk kita kaji bersama, wat taufiqu biyadillahi wahdahu. Demikian sahabat-sahabat sekalian, pembahasan kita terkait muqaddimah atau pengantar dari kitab Usulul Iman fi Dhau'il Kitabi was Sunnah. Mudah-mudahan pengantar ini bisa memberikan gambaran untuk kita tentang apa yang terkandung di dalam buku ini, dan itulah insya Allah yang akan menjadi bahan kajian kita selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.